Nah, satu hal Bapak Ibu yang penting dari prinsip iman ya, dari prinsip kepercayaan di gereja itu atau Kristen itu, nah ini bahwa tidak ada hubungan antara orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup. HKBP yang di Pulau Rupat itu bukan hanya akid dan peranakan. Benar ya Bapak Ibu ya? Di sana sudah ada juga berbagai suku. Nah itu unik, itu kekayaan, termasuk menjadi kekayaan HKBP di Pulau Rupat. Nah, yang kedua, setelah rukun di intern, karena juga menjalankan adat dengan pemahaman yang sama, maka HKBP akan mendukung kerukunan antar umat beragama. Seperti di daerah kita, Bapak Ibu, HKBP itu ada di antara umat beragama lain. Ya Pak Amran. Ada. Nah, nanti persinggungan boleh terjadi kalau tidak ada keserasian sepemahaman antar umat beragama berhubungan dengan adat istiadat budaya, itu bisa nanti. Nah, kita nggak mau, sehingga kita nanti repot pula Pak Kepala Desa, aparat desa semua mendamaikan masyarakat, hanya persoalan perbedaan karena tidak ada kerukunan antar umat beragama. Lalu yang ketiga, HKBP pasti mendukung Bapak Ibu apa itu kerukunan yang umat beragama dengan negara, dalam hal ini penyelenggara adalah pemerintah, kan gitu. Karena pemerintah kita juga saat ini mengembangkan budaya adat istiadat, makanya ada lembaga-lembaga adat didirikan sesuai dengan adat istiadat yang ada di tempat kita masing-masing. Semua sekarang sedang digalakan, bahkan anggaran juga ada di sana, dipersiapkan oleh pemerintah supaya kekayaan budaya itu tetap terpelihara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kalau nanti selaras ada keserasian di dalam kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan juga kerukunan antar umat beragama dengan negara atau penyelenggara negara itu pemerintah, maka kita akan maju bersama Bapak Ibu. Jadi kehadiran HKBP ya itu yang akan kita mau belajar Bapak Ibu lebih dalam. Pasti situasi 50 tahun yang lalu dengan cerita tadi yang banyak itu sudah sedikit mungkin berbeda, atau mungkin bisa lebih kuat ya, karena ada penggalian adat istiadat, sehingga kita harus terus belajar. Jadi kami di sini nanti akan lebih banyak menerima informasi yang sering menjadi pertanyaan, mungkin juga menjadi pergumulan kita di sini Bapak Ibu, mungkin bisa ditayangkan. Kehidupan kita manusia secara umum kan itu kan tentang kelahiran ya, kita lahir itu menjadi awal daripada kehidupan kita tentang kelahiran. Nah kami mau menerima informasi yang sebenarnya bagaimana pemahaman daripada suku akid dan peranakan tentang kelahiran, apa saja yang terjadi di situ ya kan? Nah ternyata di dalam kekristenan kelahiran itu sangat berharga Bapak Ibu, sehingga di sana nanti berharganya kelahiran itu ditandai dengan adanya pembaptisan ya kan? Nah saya akan terangkan itu. Nah di mana kita bisa selaras di sini mensyukuri kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga itu, tetap ada nilai-nilai budayanya ya, berterima kasih kepada Tuhan tentang kelahiran seseorang ya, di dalam adat budaya kita, akid dan
kok kita lihat nantinya. Lalu di mana peran daripada bapak-bapak ya dalam melaksanakan semua kegiatan hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran seorang anak. Dan itu penting. Sehingga kita nanti boleh selaras. Oh, di adat akid dan peranakan mensyukuri kehadiran seorang anak ini. Lalu kami akan belajar melihat bahwa pentingnya kehadiran seorang anak itu di tengah-tengah kekristenan itu dilihat nanti dari baptisan. Saya nggak mau terangkan itu. Nah, yang kedua, saya mendapat informasi bahwa ada sunat ya, sunat. Nah, di dalam suku akid dan peranakan. Akid aja, itu luar biasa. Ada sebuah sebenarnya keselarasan. Ya. Kenapa? Kalau tadi Pak Amran cerita soal kain kafan, latar belakang kekristenan itu ada sunat. Bahkan Yesus sendiri dibawa menurut tradisi waktu itu dia disunat. Nah, jangan-jangan ini memang menjadi budaya Asia kan gitu. Sampai di masa Yesus sendiri ini terjadi. Nah, tapi di dalam pengertian kekristenan kemudian ada sesuatu yang berbeda tentang sunat. Nah, saya juga nggak mau terlalu dalam sampai ke sana mengajarkan itu, enggak. Karena ini bukan kelas pengajaran agama Kristen, enggak. Tetapi yang mau saya lihat nanti, ya kan, apakah ada Kristen yang tetap melakukan sunat? Ada. Tetapi bukan pengertian seperti yang lama, tapi itu lebih banyak pengertian daripada kesehatan. Ada. Terus berlangsung itu. Nah, persoalannya kan di HKBP Bapak Ibu, tidak semuanya suku akid dan peranakan, enggak. Nanti kalau kita katakan kepada Pak Tiar, saudara-saudara kita yang dari Nias, wah itu juga memang akhirnya nggak ketemu barangkali, ya kan? Karena mungkin di suku yang lain tidak ada, sama di suku Batak Toba itu tidak ada pemahaman tentang sunat itu, nggak ada, ya nggak ada. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti kami perlu tahu sehingga kami tidak bertabrakan, ya. Nanti dipakai pula kitab sehingga akhirnya, wah ini kok ini ada, kok kita dilarang kan gitu ya, tidak boleh. Nah, nanti kita boleh diskusi tentang itu Bapak. Lalu yang ketiga tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Tadi kami bersyukur sudah ada kesepemahaman bersama di Desa Hutan Ayu, bukan soal mana lebih tinggi, mana yang lebih rendah, bukan. Pemahaman kita ada istiadat budaya itu adalah pemberian Tuhan pada masa itu supaya hidup kita ini Bapak Ibu selaras gitu. Ada ikatan, makanya pasti di proses pernikahan di kita suku akid dan peranakan pasti ada proses. Nah, lalu nanti di gereja ada proses. Ya. Lalu kita akan melihat proses ini seperti apa di adat sehingga kita bukan persoalan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, enggak itu. Tapi kita hanya menyelaraskan, menserasikan proses sehingga tetap berjalan adat, tetap berjalan acara pernikahan di gereja. Nah, yang pasti kalau saya mau katakan bahwa di kekristenan termasuk HKBP Bapak Ibu itu pernikahan itu kudus, ya kan, suci. Bahkan sampai dikatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan
oleh manusia. Itu intinya. Sehingga semua proses adat istiadat, boleh nggak itu menguatkan apa yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga menjaga supaya tidak ada yang ditelantarkan. Ada istri yang ditelantarkan kelak, ada suami yang ditelantarkan istri. Ada nggak dia? Ada? Itu juga boleh. Suami ditelantarkan istri, ya, dan udah. Nah, atau orang tua menelantarkan anak-anak. Nah, jadi di kita di Kristenan, khususnya di HKBP, kita memelihara, dan itu juga akan mendukung hukumnya yang ada di negara ini. Jelas sekali, contoh dengan adanya akte kelahiran, ada akte nikah secara sah di negara kita. Nah, HKBP juga harus menuruti itu. Nah, di proses ini kita Bapak Ibu yang boleh bisa selaras. Tadi malam kami diskusi sampai jam 12 malam dengan Ibu Pendeta Barita. Kira-kira bisa nggak kalau pernikahan itu, upacara pernikahan itu malam katanya, atau sore di HKBP? Saya bilang boleh. Kenapa? Kalau memang di situ bisa semua, ya kan? Iya kan? Iya kan? Kalau di situ memang keluarga itu minta kami di sini tetap dilakukan di gereja dan di sore hari, loh, kenapa tidak? Di HKBP ada nggak ada harus pagi. Budaya Batak, iya. Budaya Batak apa? Lakukanlah semua yang meminta berkat, termasuk nanti di gereja itu di apa? Di matahari mulai terbit gitu kan. Karena itu dianggap sebagai apa? Awal dari berkat. Nah, jadi Bapak Ibu kan, ya kalau memang di situ bisa, tentunya nanti Bapak Ibu ya pasti melakukan adat istiadat pernikahan itu nggak sama dengan Batak kan gitu Pak. Pasti itu nggak akan sama. Tetapi proses pernikahan itu kita maunya ada. Kayak lagi tadi, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa kita di Hutan Ayu sudah ada kesepakatan bersama. Tapi bukan berarti ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Enggak lah, jangan gitulah, nggak boleh kayak gitu. Tapi bagaimana kita punya sepakat dengan nanti ada di sana, oh kita bisa ketemunya di sini. Ya sama, kalau saya cerita sedikit, Bapak Ibu, di orang Batak itu ada pertunangan, ada melamar, ada, ya kan? Ada tahapan-tahapan itu. Tetapi gereja nggak boleh campur tentang itu, nggak boleh. Gimana itu proses itu silakan. Tapi nanti mau proses pernikahan itu ada. Apa itu? Itu ikat janji nikah. Tapi itu pranikah, belum lagi pemberkatan nikah. Nah, contoh, nanti kami mau, makanya ini saya senang sekali atas difasilitasi oleh Pak Ferry dan kita semua, dan juga Bapak Kepala Desa di sini, Hutan Ayu dengan Hutan Panjang, sehingga nanti kami boleh mendengar di proses kehadiran Bapak-bapak dari Raja Adat atau Batin yang ada di kita ini. Boleh nanti kami menerima informasi Pak sebanyak-banyaknya dan kita boleh diskusi. Lalu yang terakhir tentang kematian, meninggal, ya. Nah itu kehidupan kita saya kira. Tetapi ada nggak proses adat istiadat boleh berjalan di proses kematian seseorang? Ada. Contoh HKBP dengan Bataknya ada. Tapi nanti ada penyerahan ke gereja. Nah, ada. Nah, itu yang mau kita jelaskan Bapak Ibu, sehingga kita tidak tarik-menarik di dalam pelaksanaan berhubungan dengan kematian itu dengan satu prinsip iman di kekristenan, bukan hanya KBP sebenarnya. Apa itu? Tidak ada hubungan antara orang yang mati dan yang meninggal. Nah, bagaimana menjelaskan pelaksanaan adat istiadat, suap pakaian, apa semua, Pak Abang dan kita semua di kekristenan nggak ada masalah harus pakai jas, kan?
Tidak ada itu. Ya. Bahkan kalau orang Batak itu ditutup pula jasnya dengan apa? Ulosnya, ya kan Pak? Jadi ditutupi dengan ulosnya. Kain itu, kain ulos lah ya, ulos. Kain Batak itu ditutupi, bahkan petinya itu nanti mau dibawa ke kuburan itu ditutupi dengan ulos kain itu. Nah, coba kita lihat, itu nggak dilarang, enggak. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dia juga berbudaya. Ya kan, ulos itu menunjukkan bahwa dia orang Batak. Loh, itu loh. Dan itu ada jenis-jenisnya. Bisa. Hanya intinya adalah hendaknya tidak ada lagi di semua proses dalam penguburan atau proses dari kematian sampai kepada penguburan, itu satu tahap. Tidak ada lagi muncul. Tapi itu kan di lingkarannya gereja, kan gitu ya. Tapi nanti di masyarakat gimana? Nah, kami rindu nanti informasi itu juga ada bapak-bapak dari Raja Adat yang ada di kita. Kami mau menerima informasi sebanyak-banyaknya sehubungan dengan itu, sehingga kita nanti pelaksanaan adat jalan, pelaksanaan pemahaman kekristenan jalan bersama. Jadi itu harapan. Sekali lagi, peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, sehingga bagi saya ini sangat berharga. Pak Kepala Desa dari Hutan Ayu, Desa Hutan Ayu, Pak Petrus di sini.